Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama manusia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantorok, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara-saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya tolong subscribe kalau belum subscribe, dan tolong klik itu loncengnya supaya saudara mendapat notifikasi jikalau kami mengunggah video baru, dan juga klik itu like-nya serta share kepada teman-teman saudara. Dan segala saudara tergerak untuk membantu pelayanan ini, saudara bisa mengirimkan persembahan melalui akun bank yang ada di bawah video ini. Dan kalau saudara ingin belajar, beribadah dengan kami, saya undang untuk datang ke tempat di mana mungkin gereja atau komunitas yang dekat dengan saudara. Kalau belum ada dan saudara memang ingin ada di sana, ada perintisan, saudara bisa kontak Romo Yakobus yang nomornya ada di bawah ini. Nanti kami akan rencanakan bagaimana bisa mengunjungi saudara. Terima kasih. Pertanyaan kali ini berasal dari saudara, coba siapanya saya jawab bacanya. Berasal dari saudara Novril Gabriel Tampu Bolon dari Riau. Begini bunyinya. Shalom, selamat malam Romo, saya Novril Gabriel Tampu Bolon dari Riau. Tertarik untuk menjadi ortodoks, silahkan. Ada hal yang saya ingin pertanyakan Romo mengenai korban bakaran dan hubungannya dengan penggenapan oleh Yesus Kristus di Perjanjian Baru. Jika dalam Perjanjian Lama domba dikorbankan dan alasan bahwa Allah itu kasih dan adil, di mana sebesar apapun dosa harus dimaafkan dan sekecil apapun dosa harus dihukum. Ya, dimaafkan kalau itu kasih ya, dihukum kalau itu adil ya. Jadi bila kita kaitkan dengan hubungannya di Perjanjian Lama, apakah Yesus mati demi memuaskan keadilan Allah? Karena sistem korban domba dalam Perjanjian Lama itu sistem transaksi hukum, di mana dosa orang Israel akan dipindah ke domba dan domba tersebut akan mati demi menebus manusia yang telah berdosa. Saudara Novril Gabriel, pertanyaan saudara mengenai transaksi hukum dan mengenai apakah Yesus mati demi memuaskan keadilan Allah, itu memang sistem pemikiran dalam gereja barat, tetapi bukan dalam gereja timur. Nah, untuk itu saudara perlu mengetahui bahwa di dalam abad pertengahan, gereja barat, wilayah dari gereja barat itu waktu itu dikuasai oleh suku-suku barbar yang mendirikan kerajaan-kerajaan kecil-kecil namanya kerajaan feodal. Sehingga masyarakat waktu itu, masyarakat sosialnya adalah masyarakat feodal. Nah, di dalam sistem cara berpikirnya orang feodal, atau di dalam sistem sosial masyarakat feodal, mengenai kesalahan itu atau mengenai jikalau seseorang berbuat dosa atau berbuat kriminal, itu penghukumannya bukan didasarkan pada bobot berat atau ringannya dosa atau tindakan kejahatan yang dilakukan, tetapi kepada siapa tindakan kejahatan itu dilakukan. Jadi umpamanya kalau seorang petani mencuri mungkin mangga milik petani yang lainnya, mungkin dia tidak dihukum karena sama sejajar. Tetapi kalau petani yang sama ini mencuri mangga yang sama tapi miliknya raja, dia bisa dihukum mati. Sebab menurut sistem feodal itu, ya kepada siapa engkau melakukan kesalahanmu itu, hukumnya sesuai dengan kedudukan kepada orang yang kamu salahi. Hukumannya maksudnya sesuai dengan kedudukan daripada orang yang kamu salahi. Nah, dengan pemikiran seperti ini, maka ini akhirnya mempengaruhi cara berpikir teologi di dalam gereja barat pada zaman itu, dan akhirnya mempengaruhi sampai sekarang.
dalam cara pemikiran di dalam gereja barat. Ya, yang saya maksud dengan gereja barat adalah gereja yang tadinya berpusat di Roma dan pecahannya yaitu gereja-gereja Protestan. Itu cara pemikiran ini yang akhirnya ini diperkembangkan pada zaman skolastikisme abad ke-13 dan terutama di dalam diri seorang sarjana skolastik yang bernama Anselmus dari Canterbury. Di dalam bukunya Cur Deus Homo, Mengapa Allah Menjadi Manusia. Nah, di dalam pemikiran Anselmus yang dipengaruhi oleh cara pemikiran feodalisme tadi, Adam itu berbuat dosa. Yang dilanggar adalah Allah. Jadi dia berdosanya kepada Allah. Nah, dari cara pemikiran feodalisme itu berarti Adam itu melakukan dosa yang luar biasa. Karena dia melanggar keadilan daripada raja segala raja. Yang dia sendiri tidak mampu untuk dapat memuaskan keadilan dari raja segala raja itu karena dia itu hanya makhluk kecil aja. Nah, itulah sebabnya. Karena yang harus dihukum manusia, tetapi manusianya sendiri tidak mampu menerima hukuman itu, maka yang dapat menerima hukuman itu adalah dia yang setara kedudukannya dengan Allah, yaitu anak Allah atau firman Allah. Coba kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Kesetaraan dengan Allah, setara dalam keilahiannya. Oleh karena itu hanya dia yang setara dengan Allah, yaitu firman-Nya Allah atau anaknya Allah ini, yang dapat tahan untuk menerima hukuman yang harus ditimpakan oleh Allah karena murkanya akibat dosa manusia itu. Tetapi karena yang harus menerima dosa itu, hukuman itu adalah manusia, maka dia yang setara dengan Allah itu harus menjadi manusia. Dengan menjadi manusia, dia menerima hukuman yang seharusnya ditujukan pada manusia. Dengan dirinya sebagai Allah, dia mampu untuk menerima hukuman itu sehingga keadilan Allah itu terpuaskan dengan hukuman daripada anak Allah yang menjadi manusia ini. Inilah yang dikatakan sebagai memuaskan keadilan Allah. Itu dalam cara pemikiran gereja barat sampai sekarang. Ya. Lalu, di samping memuaskan keadilan Allah ini, saudara mengatakan ini transaksi hukum. Ya kan? Di mana dosa orang salah akan dipindah ke domba dan domba tersebut akan mati demi menebus manusia yang telah berdosa. Jadi ini ada transaksi hukum. Memang gereja barat dengan pengaruh cara pemikiran budaya Latin yang memang budayanya bersifat legalistik, bersifat hukum. Melihat cara keselamatan dari modal transaksi hukum tadi. Artinya begini. Kristus sebagai yang menggantikan manusia, karena dia manusia ya. Hanya dia satu-satunya manusia yang mampu untuk menahan hukumannya Allah, sebab dia setara dalam galanya dengan Allah. Maka di dalam pengadilan ilahi, kalau manusia diadili dan Kristus sebagai wakilnya, Kristus dinyatakan mampu memuaskan keadilan Allah, sehingga di mata Allah kemanusiaan yang dipakai Kristus itu menjadi kemanusiaan yang sama sekali benar. Tidak ada kesalahan lagi karena dapat menanggung semua hukuman Allah dalam wujud dia disalibkan, dalam wujud darahnya dicurahkan. Dengan demikian, secara hukum, kalau ini di depan meja hijau gitu, Kristus dinyatakan duer, kamu tidak bersalah. Kamu benar. Nah, manusia yang diwakili oleh Kristus dalam menanggung hukuman ilahi ini, jikalau dia menyatu dengan Kristus, beriman kepada Kristus, maka dengan iman itu dia akan dihisap bersama-sama pembenaran Kristus itu, sehingga istilahnya orang ini dibenarkan oleh iman. Nah, begitulah cara pemikiran di dalam teologi, sistem pemikiran teologi barat. Gereja Timur tidak berpikir secara itu.
kematian Kristus di dalam gereja timur, ya, itu bukan dilihat dari segi transaksi, tetapi dilihat dari segi ketaatan. Jadi kalau dalam pemikiran Anselm, Kristus datang ke dunia itu menjadi manusia itu untuk tujuan memuaskan keadilan Allah dengan matinya di atas salib. Dalam gereja itu benar. Firman Allah atau anak Allah itu turun ke bumi karena kasihnya Allah pada manusia. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 3:16. Karena gereja timur tidak ikut dalam sejarah masa zaman feodalisme ini. Ketika gereja barat mengalami diserbu oleh bangsa-bangsa barbar, gereja timur masih punya kerajaan, yaitu kerajaan Bizantium. Jadi model sejarahnya berbeda. Kerajaan Bizantium di Konstantinopel, yang pasti ada rajanya. Jadi tidak sistem sosialnya bukan sistem feodal. Makanya cara pemikiran feodalisme di gereja barat tidak mempengaruhi cara pemikiran gereja timur. Ya, karena memang tidak dialami secara sosial pengalaman itu. Coba kita baca, kalau kita baca dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh Karena hidup yang begitu kekal. besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi anak yang tunggal itu dikaruniakan kepada manusia karena kasih. Bukan tujuannya untuk memuaskan keadilan Allah yang dilanggar oleh manusia. Tidak ada bahasa itu dalam gereja timur, dan tidak ada bahasa itu dalam Alkitab. Nah, karena kasih Allah inilah yang menyebabkan firman Allah turun ke dunia. Kasih apa Allah ini? Kasih yang tidak menghendaki satupun binasa dari makhluk manusia ini. Kita baca 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini kehendak Allah untuk manusia. Dan kita baca juga 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Nah, kehendak kasih yang menginginkan supaya tidak ada yang binasa, supaya semua diselamatkan. Ini yang mendorong Allah mengutus firman-Nya turun ke dunia menjadi manusia. Jadi tujuan Kristus datang ke dunia menurut Alkitab dan menurut pemahaman kacamata pandang gereja timur itu bukan untuk memuaskan keadilan Allah, tetapi untuk menggenapi, untuk mentaati kehendak kasih-Nya Allah supaya tidak seorang pun binasa, supaya semua diselamatkan itu. Padahal yang membuat orang tidak selamat adalah kejatuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, terputus dari Allah, keluar dari Taman Eden, berada dalam kekuasaan dosa dan kematian dan iblis. Nah, manusia harus dilepaskan dari ini. Dari kematian, dari iblis, dari dosa. Dan intinya dosa, yaitu yang membuat kejatuhan manusia itu adalah tidak taat. Kenapa? Kalau kita baca di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-17, ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Jadi kalau manusia tidak pernah makan, ya tidak pernah mati. Berarti kematian itu bukan ketetapan yang merupakan kehendak Allah sejak semula. Kematian hanya muncul kalau manusia makan, atau kalau artinya manusia tidak taat. Dan akhirnya manusia tidak taat, kan? Kita baca Kejadian 3 ayat 6.
Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Diberikannya kepada suaminya. Jadi keduanya ikut makan dan efeknya adalah dari Kejadian 3 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Oke. Tadinya engkau debu, dengan dihembuskan nafas hidup kepadanya dalam Kejadian 27 itu dimaksudkan untuk makin mulia menjadi abadi bersama Allah, tidak akan mati. Tapi karena engkau makan, mati, maka akhirnya engkau debu menjadi kembali menjadi debu. Jadi maksudnya manusia menukik turun daripada tujuan ketika dia diciptakan. Nah, dengan demikian saudara, karena tiga hal ini, iblis, dosa, dan kematian ini yang membuat manusia akhirnya terpisah dari hidupnya Allah itu, maka dosa yang adalah ketidaktaatan itu harus disingkirkan dengan jalan dilawan melalui kebalikannya. Kebalikannya ketidaktaatan apa? Ketaatan. Maka di atas salib, Kristus mati sebagai wujud taatnya pada kehendak kasih Allah itu dengan jalan dia mati di salib. Coba kita baca di dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi bukan dalam keadaan ilahinya. Kalau keadaan ilahinya tidak mungkin disalib. Karena dia telah menjadi manusia, dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat apa? Taat pada kehendak Bapamu waktu mengutus dia itu. Apa? Taat pada kasih tadi. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi matinya di kayu salib itu bukan tujuannya untuk memuaskan keadilan Allah, tetapi tujuannya untuk mengalahkan ketidaktaatan yang ada di dalam diri manusia melalui ketaatannya itu. Sehingga di dalam diri Yesus yang menjadi rekapitulasi kemanusiaan kita, apa yang terjadi pada dia akan terjadi kepada seluruh manusia. Sebab dia adalah firman-Nya Allah yang menciptakan seluruh manusia. Maka ketika firman Allah ini menjadi manusia, kemanusiaan ini bersifat universal. Sebab yang mengenakan adalah firman yang bersifat universal sebagai pencipta seluruh alam. Demikianlah apapun yang terjadi pada Yesus akan terjadi kepada seluruh manusia. Kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kalau satu orang sudah mati untuk semua orang, gimana Kristus seorang bisa mati untuk semua orang? Ya karena dia firman-Nya Allah yang bersifat universal. Sehingga kematiannya bukan hanya kematian Yesus anak Maria itu saja, tapi kematiannya menjadi kematian untuk semua orang. Maka semua orang secara prinsip sudah mati di dalam Kristus kalau dia beriman kepada Kristus, gitu loh. Padahal kematiannya ini adalah kematian karena ketaatannya. Maka dengan ketaatannya sampai mati ini, maka penyaliban Kristus itu mengalahkan ketidaktaatan yang adalah intinya dosa. Sehingga dengan demikian melalui penyalibannya ketaatan Kristus itu mengalahkan ketidaktaatan itu. Sehingga kemanusiaan Kristus di hadapan pengadilan Allah, di hadapan hukumnya Allah, tidak punya sesuatu pun yang dapat dituduhkan. Karena dia menggenapi isi daripada tuntutan ilahi yaitu taat, isi daripada hukum Allah yaitu taat melalui taatnya di atas salib. Sehingga dengan demikian pada waktu Yesus disalib dengan menggenapi ketaatan itu, maka dia telah membebaskan kemanusiaan itu dari intinya dosa, yaitu ketidaktaatan, sehingga kemanusiaan yang dikenakan Kristus itu menjadi benar. Dengan demikian, kematian Kristus ini
mengalahkan ketidaktaatan yang menjadi alasan keadilan Allah untuk dinyatakan, dihukum kalau tidak taat. Tetapi dengan ketaatannya ini, akhirnya ketidaktaatannya itu telah digenapi, maka keadilan Allah itu telah tergenapi, tersingkirkan, sehingga munculnya hanya kasih-Nya Allah saja, sehingga orang yang berdosa kalau beriman pada Kristus menjadi ikut dibenarkan. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-19. Roma yang ke-5 ayat yang ke-19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Oke. Oleh ketaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang benar. Jadi kalau dalam Gereja Timur tidak ada bahasa memuaskan keadilan Allah, itu tidak ada. Yang ada adalah mentaati kehendak kasih Allah. Ya, tidak ada transaksi hukum. Yang ada adalah apa? Penggenapan daripada tuntutan hukum itu melalui ketaatan mutlak tadi. Sehingga dikatakan, baca lagi dalam Roma 5 ayat 19 tadi. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, Yaitu ketidaktaatan Adam dengan melanggar perintah untuk tidak makan tadi. semua orang telah menjadi orang berdosa. Nah, orang berdosa di sini bukan dimengerti hanya secara hukum, melanggar peraturan, melanggar perintah, enggak. Kata berdosa itu dari kata Yunani hamartia. Hamartia itu istilah olahraga panahan. Jikalau seorang memanah, mata panahnya itu tidak mengenai sasaran yang dipanah, meleset, itu namanya hamartia. Berarti orang dikatakan hamartia, berdosa, meleset dari sasaran ketika dia diciptakan. Apa melesetnya? Tadinya manusia diciptakan untuk hidup kekal. Akhirnya karena pemberontakannya, dia mengalami kematian. Tadinya manusia diciptakan untuk tinggal bersama Allah di Taman Eden, yang digambar di Taman Eden, akhirnya terpisah dari Allah, diusir keluar dari Taman Eden itu. Tadinya manusia diciptakan untuk hidup dalam kebahagiaan bersama Allah, akhirnya menderita. Tadinya manusia harus bersatu dengan Allah dalam kekudusan, akhirnya lebih mudah dia berbuat dosa dan berada di bawah kuasa kegelapan daripada kekudusan dan taat kepada Allah. Inilah kemelesetan yang terjadi pada manusia. Inilah yang dimaksud dengan menjadi manusia berdosa. Menjadi manusia yang meleset dari sasaran keterciptaannya. Akibat daripada kejatuhan nenek moyang pertama dari manusia itu. Ya. Jadi oleh ketidaktaatan satu orang ini, semua orang menjadi meleset seperti itu. Terus Demikian pula oleh ketaatan satu orang, nah, demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu ketaatan Kristus di atas salib itu, semua orang menjadi orang benar. semua orang menjadi orang benar. Karena apa? Kemelesetan tadi telah dipulihkan kembali. Kristus, kalau manusia itu memberontak terhadap Allah, Kristus menggenapi tuntutan keadilan Allah itu. Menggenapi semua hukumnya Allah itu. Kalau semua manusia itu akhirnya ada dalam kuasa kematian, Kristus telah mengalahkan kematian dengan bangkitnya dari kematian, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan demikian, melalui ketaatan Kristus ini, penebusan terjadi. Bukan dalam sisi hukum, tapi dalam sisi pemulihan kodrat melalui kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Saya kira itulah yang dapat saya jelaskan kepada saudara Aziel. Tuhan berkati. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.